Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Iqbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan selalu nikmat sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari Bapak-bapak, Ibu-ibu kita bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah masih diberikan hidup oleh Allah, masih diberikan sehat oleh Allah, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kenikmatan, masih diberikan kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat niki perlu kita bayar dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan di akhirat kelak kita semuanya dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah-wajah kita yang berusaha untuk menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah, wajah-wajah kita yang lisannya selalu menyebut nama Rasulullah melalui sholawat dan salam, mudah-mudahan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, niki sebelum saya mulai, tadi ada satu peristiwa yang perlu saya jelaskan. Mungkin ada dari beberapa ibu-ibu yang perhatian niki. Saya kan tadi masuk masjid, Ustadz Adam sudah selesai sholat. Nah, saya posisinya sendiri. Tiba-tiba teman saya niki, Gus Ramadhani, itu datang menghampiri saya jadi makmumnya saya, padahal beliau sudah sholat jamaah. Ya, nama badan enggak perhatian gitu. Jadi beliaunya sudah jadi jamaah, tapi beliau datang jadi makmumnya saya. Nah, ini termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi di zamannya Kanjeng Nabi. Ada seorang sahabat datang setelah sholat jamaah selesai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, man tasaddaq ala hada, siapa yang ingin sedekah kepada orang ini. Sedekah maksudnya napa? Menjadi bagian jamaah dari orang ini, supaya dia sholatnya tidak sendiri. Karena kita tahu dalam sebuah hadis bahwa sholatul jamaati tafdulu an sholatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah dibandingkan dengan sholat sendiri itu bedanya 27 derajat. Makanya niki termasuk sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih? Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Fiqh Sirah, yang mana kita sudah jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 niki setelah Sulhul Hudaybiyah, setelah tidak adanya ketegangan antara Rasulullah dan orang-orang kafir Quraisy. Artinya niki karena ada Sulhul Hudaybiyah, perjanjian perdamaian antara Rasulullah dan suku Quraisy yang pada saat itu adalah orang-orang kafir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leluasa untuk berdakwah tanpa ada gangguan orang-orang kafir Quraisy. Salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah beliau mengutus para sahabat untuk mengajak para raja-raja yang ada di sekitaran Arab, ya para raja-raja kabilah-kabilah suku-suku Arab, dan juga raja-raja di luar Arab seperti Raja Romawi, Raja Persia, Raja Najasyi, Afrika, dan lain sebagainya.
Niki semuanya diajak oleh Rasulullah SAW dengan mengutus utusan, yang mana utusan ini dibekali dengan surat dari Rasulullah SAW yang isinya ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian di dalam surat itu, sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwa Rasulullah SAW membuat khusus cincin sebagai stempel ataupun cap agar surat itu dibaca oleh para raja, sebagaimana tradisi pada saat itu. Oke, para hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah bahas utusan yang dikirim ke Raja Najasyi. Ternyata diterima dengan baik oleh Raja Najasyi, Raja Afrika, dan beliau masuk Islam. Kemudian yang kedua dikirim ke Romawi. Dikirim ke Romawi, niki sebenarnya rajanya sudah menerima, tapi rakyatnya tidak menerima karena dia ketakutan kehilangan kekuasaannya. Akhirnya apa? Dia tidak jadi menerima agama Islam. Akhirnya apa? Akhirnya dia tetap dengan agamanya, yaitu agama Nasrani sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat. Kemudian yang ketiga, utusan yang dikirim ke Persia. Nah, utusan yang dikirim ke Persia ini mendapatkan penolakan dan juga surat dari Rasulullah SAW itu disobek. Bukan cuma disobek, kemudian dibentak-bentak utusan ini sampai Rasulullah SAW mendapatkan informasi bahwa suratnya Rasulullah niki disobek. Maka Rasulullah menyatakan bahwa orang ini kekuasaannya akan disobek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lama kemudian ternyata Raja Persia ini dibunuh oleh anaknya sendiri. Nah, niki karena apa? Kualat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki kalau kita pakai istilahnya kita, ngaten nggih? Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada juga utusan yang dikirim oleh Rasulullah, tapi ternyata utusan ini dibunuh. Ini juga ada utusan yang dibunuh, yaitu Al-Harith ibnu Umair Al-Azdi. Dia dikirim ke Busrah, kemudian diikat dan dibunuh. Dan tidak ada utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibunuh kecuali beliau ini. Dan banyak sekali juga surat-surat yang dikirimkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dijabarkan secara rinci di sini, tapi intinya dikatakan bahwa di semenanjung Arab, ya, suku-suku yang ada di Arab ini mayoritasnya mereka menerima agama Islam. Dan mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada tahun 7 Hijriah, niki sudah mulai. Nanti puncaknya itu setelah Fatu Makkah, setahun setelah pengiriman niki. Jadi setelah Fatu Makkah, orang-orang Arab makin yakin dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kembali lagi, Mekah dan Ka'bah niki termasuk situs yang dari dulu sampai sekarang niki dihormati, disegani dan dikultuskan. Maka siapapun yang bisa menguasai kota ini berarti orang benar-benar pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya banyak orang-orang masuk ke dalam agama Islam, dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan kepada kita, khususnya di dalam Al-Qur'an surat napa niku? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa, dan kamu akan lihat orang-orang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akan masuk ke dalam agama Allah secara gerombolan-gerombolan. Nah, niki berarti apa? Berarti memang di penghujung dakwanya Rasulullah SAW itu beliau meraih kesuksesan yang luar biasa. Karena apa? Mayoritas orang-orang yang ada di Mekah
begitu juga yang ada di luar Mekah, di semenanjung Arab, mereka semuanya memeluk agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu Bapak-bapak Ibu. Kemudian dikatakan meskipun banyak yang masuk ke dalam agama Islam, tapi niki sudah termasuk sunnatullah. Ada juga yang menolak agama Islam. Ada juga yang menolak agama Islam. Ada. Niki sudah sunnatullah. Jadi untuk menjadikan dunia ini full dengan orang baik saja itu memang sepertinya mustahil. Sepertinya mustahil. Kalau hal tersebut mungkin, pasti terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya di zaman Nabi masih ada juga yang menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita itu bapak-bapak ibu-ibu disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasulullah untuk menyampaikan. Ya Bapak-bapak. Disuruh apa? Menyampaikan. Disuruh menasehati. Disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah itu kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Allah kehendaki diberikan hidayah orang tersebut, maka diberikan hidayah. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah. Fama 'alaika illal balagh. Niki pesannya Allah kepada Kanjeng Nabi, engkau tidak punya kewajiban selain menyampaikan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki saya agak singgung niki masalah kemarin niki yang rame-rame niki. Ada apa kemarin Bapak-bapak Ibu-ibu? Wah, kurang update nih. Di Jogja rame miras gitu. Ini kan demo miras besar-besaran nih, kaum santri turun, santri memanggil, masya Allah, turun ke Polda. Nah ini kan termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah kita sampaikan apa yang perlu kita sampaikan, penolakan kita, karena niki termasuk hal yang sudah disepakati ulama. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat tentang keharaman miras. Makanya semua turun menyampaikan niki untuk kemaslahatan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Yogyakarta. Niki kita sampaikan. Setelah kita sampaikan, apa yang terjadi? Ya mereka kalau mau terima alhamdulillah, kalau tidak diterima ya urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap insya Allah kita berharap keadaannya seperti keadaan yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang-orang solehnya menjadi mayoritas. Amin Allahumma. Niki, kalau orang-orang solehnya menjadi mayoritas, insya Allah negara kita termasuk negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang memaafkan. Kapan Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan sebuah kaum? Ketika mayoritas kaum tersebut adalah orang-orang soleh dan sering mengingatkan orang-orang yang tidak soleh. Ngaten nggih? Niki. Nggih, mudah-mudahan ini supaya nopo, supaya kita ini jangan nopo. Maksud saya niki kadang-kadang kan kita ini merasa gagal dalam dakwah dan lain sebagainya. Saya sudah sampaikan, saya sudah tersuarakan, tapi ternyata tidak mendapatkan hasil dan lain sebagainya. Ayo kita bercermin dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya kesuksesan itu harus mengubah seluruh orang menjadi orang soleh, maka hal tersebut pasti terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata niku tidak terjadi. Maka niki termasuk sunnatullah. Ngaten nggih? Nggih. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian dikatakan termasuk sahabat ya yang masuk Islam di tahun ini, yaitu di tahun 7 Hijriah, adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dan juga Amr bin As. Jadi sahabat Khalid dan juga Amr niki termasuk sahabat yang masuk Islam belakangan. Mereka malahan dulu sempat menjadi musuh bebuyutannya Rasulullah SAW, menjadi orang yang banyak merugikan orang-orang Islam. Khalid bin Walid apalagi.
Jadi Khalid bin Walid niki, bapak-bapak ibu-ibu, beliau adalah panglima perang, ahli siasat perang. Peperangan Uhud niku termasuk yang menjadi sebab orang-orang Islam niku kalah di dalam peperangan tersebut, meskipun dikatakan draw, ya istilahnya sama-sama. Karena yang meninggal sama 70-70, tapi niki hitungannya kalah. Hitungannya kalah. Niki karena apa? Karena strateginya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid niku menyerang dari belakang. Jadi kalau jenengan pernah haji, pernah umroh, jenengan pasti tahu namanya Jabalur Rumah. Jabalur Rumah. Jadi ada bukit kecil niku, itu tempatnya para pemanah. Nah, para pemanah niki ditugaskan oleh Rasulullah untuk berdiam di situ. Karena apa? Untuk menjaga pasukan kaum muslimin yang berperang langsung. Itu tugas mereka. Tapi ternyata ketika mereka melihat orang-orang Islam niki, kaum muslimin sudah menang, mereka turun. Mereka tidak ikut dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak dari mereka yang turun, tersisa berapa orang. Melihat itu Khalid bin Walid, wah ini kesempatan. Makanya apa? Khalid bin Walid itu istilahnya beliau muter Gunung Uhud dari belakang, kemudian menyerang Rasulullah SAW dari arah belakang, tanpa ada istilahnya penjagaan dari pasukan panah, yang mana mereka ini sudah terlanjur turun. Akhirnya kaum muslimin itu mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Jadi Khalid bin Walid ini termasuk orang yang merugikan dulu. Begitu juga Amr bin As, ini termasuk pembesar kafir Quraisy pada saat itu. Tapi di tahun ini, yaitu tahun 7 Hijriah, mereka bersama-sama masuk Islam. Nah, dalam riwayat dikatakan Amr bin As menceritakan tentang perjalanan hijrahnya. Dia berkata, qala kharajtu 'amidan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku keluar menuju Rasulullah SAW. Falaqitu Khalid bin Walid. Dalam perjalanan kok ketemu Khalid bin Walid. Nah, dari Mekah ke Madinah. Wadzalika qabla al-fathi, dan itu sebelum Fathu Mekah. Wa huwa muqbilun min Makkah. Dia jalan dari Mekah. Faqultu aina turidu ya Aba Sulaiman. Maka aku berkata, aku nih maksudnya apa? Amr bin As bertanya kepada Khalid bin Walid, mau kemana kamu? Qala adhabu wallahi li uslim. Saya mau pergi untuk masuk Islam, artinya bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As niki ingin meyakinkan Khalid bin Walid. Fahatta mata, kamu mau masuk Islam sampai kapan? Ini maksudnya nopo? Ini kayaknya Khalid bin Walid mungkin cuma pura-pura karena takut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Amr bin As bertanya, sampai kapan kamu mau masuk Islam? Mohon maaf, bukan seperti itu. Fahatta mata niki perkataannya Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid niki berkata kepada Amr bin As, sampai kapan kamu mau syahadat? Mohon maaf niki. Qultu lahu, maka Amr bin As berkata, ma ji'tu illa li uslim. Aku tidak datang ke sini kecuali untuk masuk Islam. Faqadimna jami'an. Kemudian kami datang bersama-sama. Fataqaddama Khalid fa aslama wa baya'. Kemudian Khalid bin Walid datang masuk Islam, syahadat di hadapan Rasulullah dan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma danautu fa baya'tuhu. Kemudian aku Amr bin As juga ikut membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih? Niki istilahnya cerita singkat. Kalau kita bahas niku setiap peristiwa sebenarnya banyak. Dan ini merupakan salah satu pertanda bahwa misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah di penghujungnya. Artinya tidak lama lagi misi selesai. Kalau misi Rasulullah sudah selesai, maka pasti Rasulullah SAW akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten nggih? Nggih sama ya Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita juga kalau misi kita sudah selesai di dunia ini, kita juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan misi-misi kita bagus-bagus semuanya. Misi-misi yang baik, misi ibadah, misi mengajarkan yang baik pada orang, misi untuk menyebarkan manfaat. Kalau sudah habis misi kita nih, kita insya Allah dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Para hadirin, makanya di dalam surat An-Nasr itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Allah perintahkan Rasulullah untuk apa? Banyak-banyak tasbih dan banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak istighfar. Ngaten nggih? Karena napa? Misi sudah di penghujungnya, sudah tidak lama lagi Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga kata para ulama sebagai pengingat untuk kita semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Khususnya yang sudah napa? Nah, sudah dijawabkan enak nih saya jadinya. Kalau sudah sepuh niku maksudnya apa? Harus banyak-banyak istighfar, banyak ibadah, banyak baca Quran, ngaten nggih? Ini bukan berarti wah kalau yang mudah niku aman, nggak ada yang aman di dunia niki. Semuanya tetap siap siaga, ngaten nggih. Cuma kalau yang sepuh niku harus lebih siaga, ngaten nggih. Niki itu maksudnya dalam ayat niku. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menerima taubat-taubat hambanya. Mudah-mudahan kita diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Niki banyak sekali nggih pelajaran yang bisa kita ambil, sebagiannya sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Ya, di antaranya bahwa dakwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan dakwah regional, tapi dakwanya Rasulullah ini adalah dakwah internasional. Makanya beliau tidak fokus mengurusi orang-orang Arab saja, tapi beliau apa? Melakukan ekspansi keluar Arab, Romawi, Persia, Afrika, itu beliau surati juga. Berarti niki agama Islam adalah agama internasional. Dan inilah perbedaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu biasanya niku diutus untuk kaum tertentu. Tapi kalau nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena penutup para nabi, makanya menjadi nabi untuk seluruh alam. Ngaten nggih? Kemudian banyak dari orang-orang yang tidak menerima agama Islam itu sebenarnya bukan karena mereka tidak yakin dengan agama Islam, bukan karena mereka tidak menerima nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam, bukan. Tapi yang membuat mereka itu menolak agama Islam, pertama salah satu faktornya adalah kesombongan, sebagaimana yang terjadi pada Raja Romawi, sombong, Raja Persia, sombong, dan juga karena mungkin takut kehilangan nopo privilege niki, kenyamanan hidupnya. Sudah jadi raja niku kalau masuk Islam nanti kekuasaannya hilang. Jadi orang kaya nanti kalau sholat kok berdampingan dengan orang-orang miskin, rasanya kok nggak level gitu menurut orang-orang kaya pada saat itu. Makanya karena kesombongan dan karena takut kehilangan pengaruh mereka, itulah yang membuat mereka tidak menerima agama Islam. Jadi bukan karena mereka tidak yakin, rata-rata yakin bapak-bapak, ibu-ibu, karena yang diajarkan oleh Islam ini baik semuanya, tidak ada yang tidak baik, semuanya sangat cocok dengan nopo istilahnya nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, termasuk juga yang bisa kita ambil dari pelajaran di atas niku adalah disunahkan untuk menggunakan cincin bagi laki-laki, sebagaimana yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan cincin yang dibolehkan itu adalah cincin boleh besi, boleh juga terbuat dari perak. Adapun cincin emas niku haram hukumnya bagi laki-laki. Jadi yang haram bagi laki-laki untuk digunakan dua, cincin emas dan juga apa? Sutra. Nah, apapun yang berbau emas. Gimana kalau misalnya sarungnya niku sarung sutra? Hukumnya gimana Pak? Boleh atau tidak niku? Boleh. Kalau mereknya sutra. Kalau mereknya, tapi kalau kain sutra asli jangan. Ngaten nggih. Sama juga menggunakan kalung, gelang, emas itu tidak boleh bagi laki-laki. Kalau untuk perempuan boleh. Harus malah nggih. Kalau enggak nanti ngamuk ibu-ibunya. Karena katanya dikatakan dalam riwayat laki-laki yang menggunakan emas, yang menggunakan sutra semasa hidup mereka di dunia, nanti di akhirat tidak dapat itu semuanya. Nauzubillahimin. Makanya sabar bapak-bapak, insyaallah. Ada waktunya insyaallah kita nikmati itu semuanya di surga. Amin Allahumma. Nah, dan disunahkan untuk memakai cincin niku di jari kelingking. Jari kelingking. Nah, niki saya contohkan niki. Alhamdulillah. Enggak, ini bukan promo, bukan jualan niki. Ini contoh mawon. Jadi dipakai di kelingking sebelah kanan. Kemudian juga termasuk yang bisa kita ambil dari pelajaran di atas, yaitu agar kita di dalam dakwah itu mempersiapkan sarana prasarana dalam dakwah. Agar dakwah kita niki bisa tersampaikan dengan baik, maka perlu sarana dan prasarana. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW, beliau menggunakan surat. Beliau apa? Menggunakan surat niki sarana. Kemudian juga mengutus para sahabat kepada para raja-raja yang mana mereka niki menguasai bahasa para raja itu. Jadi napa? Dibekali dengan ilmu bahasa. Niki termasuk juga kalau untuk konteks saat ini ya misalnya dakwah melalui medsos. Nah, niki termasuk dakwah juga. Intinya apapun yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan dakwah niku bisa kita manfaatkan. Itu bisa napa kita manfaatkan selama niku bisa menyampaikan ajaran-ajaran Islam dan juga nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Ngaten nggih? Nggih. Kemudian yang terakhir dikatakan berdakwah itu harus ada skala prioritas. Berdakwah niku harus ada napa? Skala prioritas. Sebelum kita melakukan dakwah eksternal, itu baiknya kita melakukan dakwah apa? Internal dulu. Internal dulu. Orang-orang Islamnya dulu dibereskan. Kalau sudah beres orang-orang Islamnya, sudah mulai menjalankan ajaran-ajaran Islam, sudah mulai mengamalkan akhlak-akhlak Islami, baru kita dakwah keluar. Supaya apa? Supaya orang-orang dari luar ketika masuk Islam niku bisa melihat ajaran Islam itu hidup. Bukan cuma sekedar doktrin. Ngaten nggih? Misalnya kita pendakwah, ya sebelum kita nopo, misalnya kita punya kumpulan majelis taklim dan lain sebagainya, ya anak-anak majelis taklimnya kita ini harus jamaah majelis taklimnya ini harus diperbaiki dulu, sholatnya diperbaiki, akhlaknya diperbaiki. Nah, dan ketika misalnya ada orang-orang yang ingin masuk Islam dan melihat ternyata apa yang disampaikan dari ajaran Islam ini benar-benar ada dalam diri orang-orang ini, maka inilah yang akan memperkuat mereka. Tapi yang masalahnya kita sibuk ngajak orang masuk Islam, sedangkan orang-orang muslimnya banyak yang tidak beres. Dan ini pernah terjadi bapak-bapak ibu-ibu di zamannya, namanya itu Muhammad Abduh, orang Mesir. Orang Mesir niki yaitu Syekh Muhammad Abduh, beliau pernah sekolah di Perancis. Ya, di masa sekolahnya itu beliau juga punya pengajian-pengajian
Dan tidak sedikit juga dari orang-orang Perancis itu yang masuk Islam jadi mu'alaf. Karena nopo? Karena mendengarkan ajaran Islam yang sangat luar biasa. Nilai-nilai Islam, ajaran Islam, akhlak-akhlak Islam ini bagus semuanya. Maka semuanya masuk Islam yang duduk dengan Muhammad Abduh. Kemudian ketika Muhammad Abduh pulang ke Mesir, murid-muridnya yang ada di Perancis niki rindu ingin ketemu dengan Muhammad Abduh. Maka pergilah mereka ke Mesir. Ketika sampai di Mesir, naik kapal pada saat itu, turun di Mesir, kesan pertama yang mereka dapatkan ini pelabuhannya bau pesing. Pelabuhannya apa? Bau pesing. Kok kayak gini? Beda dengan Eropa. Prancis kok bersih, harum. Ini pelabuhannya bau pesing. Kemudian orangnya kasar-kasar. Ini kayaknya orang Islam, tapi kok kasar-kasar. Intinya yang mereka pelajari dari Muhammad Abduh itu bertolak belakang dengan realita yang ada orang-orang Muslim pada saat itu. Maka ketika ketemu dengan Muhammad Abduh, mereka curhat. Niki kok ajaran jenengan beda dengan realita niki. Katanya ajaran Islam itu ajaran bagus, mengajarkan akhlak dan lain sebagainya, kebersihan, kejujuran. Tapi kok yang kami dapatkan itu bertolak belakang dengan apa yang kita pelajari. Maka kata Muhammad Abduh, di sini orang-orang Islamnya ada, tapi Islamnya tidak ada. Kalau di Eropa Islamnya ada, orang-orang Islamnya tidak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki jangan tersinggung ya Pak niki. Saya ngomong kayak gini ya nampar diri sendiri juga sebenarnya. Berarti kita ini harus banyak introspeksi diri, mulai menata diri dengan skala prioritas masing-masing. Dimulai dari diri sendiri, keluarga sendiri, anak-anak, tetangga, lingkungan kita niki dimulai dulu sebelum kita keluar keluar. Kalau sudah baik diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, insya Allah niki bisa menjadi percontohan untuk yang lain. Amin Allahumma. Dan saya doakan mudah-mudahan kampung ini juga menjadi kampung percontohan, kampung yang Islami, yang cinta Allah, cinta Rasulullah, yang berakhlak Islami. Amin Allahumma. Amin. Ini saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaat. Dan mari kita tutup majelis kita malam hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apapun yang menjadi hajat kita malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik. Hajatad dunya bil maisarah, hajat dunia dengan mendapat kemudahan dari Allah, wa hajatal akhirah bil maghfirah, dan hajat akhirat mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا مجتهدا إلا عنته ولا عازبا إلا زوجته ولا متزوجا إلا ذرية صالحة رزقته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها ووفقتها يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لإخواننا في فلسطين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.